Sejahtera Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, saat ini firman-Mu akan diungkapkan. Kami tidak memiliki hikmat. Tolong Roh Kudus Tuhan menyertai dan menanamkan setiap kebenaran firman Tuhan di hati kami. Dan dengan kuasa Roh Kudus juga akan memantulkan semua yang kami serap ini di dalam kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Smile. See miracle in life every day. Saudara yang kasih, Allah ingin kita semua tersenyum, bahagia karena Tuhan mengasihi kita. Saudara yang kasih, bagaimana kita dapat melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang kita akan pelajari sepanjang minggu ini. Dan hari ini kita akan mempelajari the power of the word, kuasa daripada firman Allah. Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara yang kasih, Allah berfirman, maka apa yang difirmankan Allah itu jadi. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ada beberapa ayat lagi yang kita bisa buktikan di dalam Kejadian pasal 1, di mana Allah menciptakan bumi kita ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Allah. Kejadian 1 ayat 7, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 9, berfirmanlah Allah. Lalu kemudian ditutup dengan perkataan, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 11, berfirmanlah Allah. Ditutup dengan, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 14 dibuka dengan berfirmanlah Allah. Kejadian 1 ayat 15 ditutup dengan, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 24 dibuka dengan berfirmanlah Allah. Lalu ditutup dengan perkataan, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah. Kejadian 1 ayat 30 ditutup dengan perkataan, dan jadilah demikian. Mazmur 33 ayat 9 dengan tegas menyatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara yang kasih, firman Tuhan adalah gambaran kehadiran Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 26. Saudara perhatikan ayat ini. Berfirmanlah Allah. Kepada siapa Allah berfirman? Baiklah kita. Saudara yang kasih, Allah berfirman. Berfirman bagi dirinya. Baiklah kita. Berfirman bagi kealahan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu adalah firman Allah yang kemudian Allah lakukan sendiri. Firman Allah kepada dirinya, Allah jalankan. Ayat 27 dan 28. Realisasi dari firman Allah di Kejadian 21 ayat 26. Maka Allah, sesuai dengan firman-Nya, baiklah kita menjadikan manusia. Maka ayat 27 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kemudian ayat 28 dikatakan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi sesuai dengan gambaran berfirmanlah Allah. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara yang kasih, inilah kekuatan daripada firman Tuhan. Itu adalah kekuatan kuasa dari Allah itu sendiri. Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33. Ini adalah pernyataan Injil. 3 pernyataan buku kitab Injil menyatakan hal yang sama. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara yang kasih, perkataan firman Tuhan, dia akan melaksanakan apa yang difirmankan dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan firmankan tersebut. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara yang kasih, perhatikan ketika firman Tuhan ini, Mazmur 37 ayat 5 katakan, ia akan bertindak. Allah akan bertindak. Bagaimanakah Allah bertindak? Saudara yang kasih, Allah akan bertindak sesuai dengan perkataannya. Allah akan bertindak melalui firman-Nya. Yohanes 4 ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara yang kasih, apa firman daripada Yesus? Anakmu hidup. Lalu orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus. Bagaimana firman itu bekerja? Yohanes 4 ayat 51 dikatakan, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Firman yang telah diucapkan oleh Allah, dia menjalankan tugasnya dan berhasil. Yohanes 4 ayat 52 katakan, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Ayat 53, Yohanes 4 katakan, maka teringatlah ayat itu, bahwa saat itulah Yesus berkata. Yesus berfirman, saat itu kepadanya, anakmu hidup. Maka saat itu juga firman itu menjalankan pekerjaannya. Menjalankan apa yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Dan selalu membawa keberhasilan. Saudaraku yang kasih, Matius 8 ayat 8. Ini juga ada kisah yang lain. Ilustrasi yang lain. Kesaksian yang lain. Bagaimana kuasa daripada firman itu. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja, berfirman saja, berfirmanlah Tuhan. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata, Yesus berfirman kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Saudaraku yang kasih, perhatikan apa yang Rasul Paulus berikan kepada kita. Ini adalah firman Allah. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah.
sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara yang kasih, kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan kepada kita semua, kita akan benar-benar merasakan bahwa itu adalah firman Allah. Allah berfirman bagi kita. Sungguh-sungguh demikian. Bukan sebagai perkataan manusia. Bukan sebagai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan seperti yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi terimalah itu sebagai firman Allah. Saudara juga memiliki buku Alkitab. Itu adalah firman Allah. Terimalah isi buku tersebut sebagai firman Allah. Dan saudara yang kasih, firman Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Ia akan menjalankan apa yang Tuhan firmankan dan tidak pernah gagal. Dia akan berhasil di dalam menjalankan apa yang diperintahkan. Dan dikatakan apabila kita sungguh-sungguh demikian menerima firman itu sebagai firman Allah, maka itu juga dikatakan bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Itu akan bekerja juga di dalam diri kita yang percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan saudara yang kasih. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Ini adalah firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayatnya 68 katakan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih, kepada siapakah kita akan pergi? Kepada siapakah kita menyerahkan seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup kita? Kepada siapakah kita akan serahkan pergumulan-pergumulan dalam tantangan-tantangan iman kita? Kepada siapakah kita meminta supaya dosa-dosa kita ini diampuni dan dihilangkan dari kehidupan kita? Kepada siapa, saudara yang kasih? Saudara yang kasih, kita tidak bisa bertemu langsung dengan Allah. Allah itulah sumber pengharapan kita. Tetapi firman Allah adalah pernyataan Allah sendiri. Ambillah firman Tuhan ini. Karena perkataan firman Tuhan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan hanya pegangan bagi kehidupan kita sekarang ini di dunia ini. Tetapi perkataan itu akan membawa kita kepada keselamatan dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.